Pernah nggak kamu merasa hubunganmu baik-baik saja di siang hari, tapi entah kenapa malam hari sering panas tanpa sebab? Masalah kecil jadi besar. Nada bicara berubah dingin. Hati terasa jauh, padahal jarak hanya satu bantal. Banyak orang menyalahkan pasangan, sebagian menyalahkan ekonomi. Tapi dalam primbon Jawa, penyebabnya bisa jauh lebih halus dan tak terlihat. Ada rumah yang secara kasat mata terlihat rapi, namun secara energi berisik dan bertabrakan. Dan yang mengejutkan, sumbernya seringkali bukan orang, melainkan tanaman yang salah tempat dan salah kombinasi. Khusus untuk weton pahing, kesalahan ini bukan sekadar bikin cekcok, tapi bisa mengunci keharmonisan bertahun-tahun tanpa disadari. Di tanah Jawa, sejak ratusan tahun lalu, para leluhur tidak asal menanam tumbuhan di pekarangan rumah. Bagi mereka, tanaman bukan sekadar hiasan. Ia adalah penjaga, penyeimbang, dan penyalur energi batin manusia. Primbon mencatat dengan rinci, setiap weton memiliki watak energi yang berbeda, dan pahing adalah salah satu weton dengan daya paling kuat. Panas, cepat bergerak, penuh ambisi, namun rawan benturan dalam hubungan cinta dan keluarga. Bukan karena pahing tidak setia, bukan karena pahing tidak sayang, tapi karena energinya mudah meledak jika tidak diarahkan. Disinilah rahasia flora mistis berperan. Ada tanaman yang mampu menurunkan panas batin, ada bunga yang mengikat rasa tanpa memaksa, dan ada pula tumbuhan yang tanpa disadari justru memicu konflik, dingin hati, bahkan renggangnya ikatan. Sayangnya, rahasia ini jarang dibahas tuntas. Sebagian bahkan sengaja disembunyikan, karena jika salah diterapkan, hasilnya bisa berbalik arah. Dalam video ini, kita akan menyelami kearifan primbon Jawa kuno, membongkar kombinasi flora mistis khusus weton pahing yang dipercaya mampu membuka jalur keharmonisan, menenangkan gejolak batin, dan menumbuhkan ikatan yang lebih dalam dan langgeng. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu ikut terlibat. Tulis di kolom komentar, pahing hadir, jika wetonmu pahing, atau pasanganmu pahing, atau kamu sedang berurusan dengan orang berenergi pahing. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bab-bab terakhir nanti, akan saya jelaskan juga tanaman yang tampak sepele, namun menurut primbon justru paling berbahaya bagi hubungan pahing. Jangan lupa, subscribe, like, dan aktifkan lonceng, karena konten seperti ini tidak selalu muncul di permukaan. Ingat satu hal, dalam primbon Jawa, yang tak terlihat justru sering paling menentukan. Pahing, weton panas yang membutuhkan penyeimbang gaib. Dalam hitungan primbon Jawa, pahing bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah titik temu energi api dan dorongan besar, weton dengan getaran kuat yang sulit ditundukkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Orang yang lahir dengan weton pahing atau hidup lama berdampingan dengan energi pahing sering menunjukkan ciri yang sama, tegas, berani, cepat mengambil keputusan, dan tidak suka bertele-tele. Dalam urusan rizki dan kerja, ini anugerah. Namun dalam hubungan batin dan rumah tangga, inilah sumber ujian paling berat. Primbon menyebut pahing sebagai weton panas jalan hidupnya. Artinya, energi mereka selalu bergerak, bergejolak, dan sulit diam. Jika diarahkan dengan benar, ia menjadi kekuatan besar. Jika dibiarkan tanpa penyeimbang, ia berubah menjadi bara yang perlahan membakar keharmonisan. Inilah sebabnya banyak hubungan dengan unsur pahing mengalami pola yang sama. Awal penuh gairah, komunikasi terasa hidup, cinta menggebu. Namun seiring waktu, muncul gesekan kecil yang membesar tanpa alasan jelas. Masalah sepele terasa menusuk, nada bicara meninggi tanpa niat menyakiti. Hati ingin dekat, tapi emosi justru mendorong menjauh. Primbon tidak melihat ini sebagai kesalahan karakter. Justru sebaliknya, pahing adalah jiwa kuat yang terlalu penuh energi. Bayangkan sebuah sungai besar tanpa saluran. Airnya tidak salah, tapi tanpa jalur yang tepat, ia meluap dan merusak. Begitulah pahing dalam hubungan. Ia membutuhkan penyalur dan pendingin energi. Bukan ceramah, bukan paksaan, melainkan keseimbangan alami dari unsur bumi. Disinilah rumah dan lingkungan memegang peran penting. Primbon Jawa percaya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi wadah energi batin penghuninya. Jika rumah pahing diisi dengan unsur yang salah, tanaman berduri, elemen kering, atau flora berenergi kelas, maka panas batin pahing akan saling bertabrakan.
Akibatnya, hubungan terasa tegang meski tidak ada masalah nyata. Sebaliknya, jika pahing dikelilingi unsur hidup yang tepat, daun yang menyejukkan, bunga beraroma lembut, tanaman dengan getaran penerima, maka energi panasnya tidak dipadamkan, melainkan ditenangkan dan diarahkan. Inilah prinsip utama primbon, bukan mematikan watak, tetapi menyeimbangkannya. Karena pahing yang seimbang bukan pasangan yang dingin, melainkan pasangan yang hangat tanpa meledak, tegas tanpa menyakiti, dan kuat tanpa menekan. Sayangnya, banyak orang Jawa modern melupakan ini. Mereka memilih tanaman karena estetika, tanpa memahami getaran batinnya. Padahal menurut primbon, salah satu penyebab retaknya hubungan bukan orang ketiga, melainkan energi rumah yang keliru. Maka sebelum membahas kombinasi flora mistis, harus dipahami satu hal penting. Pahing bukan weton bermasalah, ia hanya weton yang terlalu kuat jika dibiarkan sendirian. Dan dalam kearifan Jawa, setiap kekuatan besar selalu membutuhkan penyeimbang. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua tanaman bekerja dengan cara yang keras dan mencolok. Sebagian justru bergerak pelan, halus, dan nyaris tak terasa. Namun efeknya perlahan mengubah suasana batin penghuni rumah. Dua di antaranya yang paling sering disalahpahami adalah daun sirih merah dan bunga melati putih. Banyak orang mengira sirih hanya tanaman obat dan melati sekadar bunga harum. Namun bagi para leluhur Jawa, keduanya adalah penjinak emosi dan penjaga kejujuran perasaan, terutama bagi weton dengan energi panas seperti pahing. Daun sirih merah dalam primbon dikenal sebagai tanaman penyerap panas batin. Ia tidak mematikan amarah, melainkan menyerap kelebihan gejolak yang tidak tersalurkan. Orang pahing sering marah bukan karena benci, melainkan karena energi pikirannya terlalu penuh. Sirih merah bekerja di wilayah ini, menurunkan ketegangan, membuat kata-kata lebih terpilih, dan menahan emosi agar tidak keluar dalam bentuk yang melukai. Itulah sebabnya, rumah dengan sirih merah yang tepat letaknya sering terasa lebih teduh, meski penghuninya memiliki watak keras. Namun, sirih merah tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa pasangan yang tepat, energinya hanya berhenti sebagai penahan, bukan penyembuh hubungan. Disinilah melati putih mengambil peran. Dalam primbon, melati adalah simbol niat bersih, keterbukaan hati, dan kesetiaan rasa. Aromanya dipercaya membuka ruang batin, membuat seseorang lebih mudah berkata jujur tanpa rasa takut atau curiga. Ketika melati hadir berdampingan dengan sirih merah, terjadi penyelarasan yang halus namun dalam. Emosi yang panas diredam, sementara hati yang tertutup perlahan terbuka. Banyak pasangan pahing sebenarnya saling mencintai, namun gagal menyampaikan rasa. Yang satu merasa tidak dipahami, yang lain merasa tidak didengar. Kombinasi sirih merah dan melati bekerja tepat di celah ini. Primbon menyebutnya sebagai penyatu rasa tanpa paksaan. Namun ada aturan yang sering diabaikan. Sirih merah tidak boleh diletakkan sembarangan. Jika diletakkan di area terlalu terbuka, energinya bocor dan tidak bekerja maksimal. Sebaliknya, melati tidak boleh ditempatkan di ruang yang gelap dan lembab, karena justru menutup getaran kesuciannya. Kesalahan penempatan inilah yang membuat banyak orang berkata, tanaman ini tidak berpengaruh apa-apa, padahal bukan tanamannya yang salah, melainkan cara memperlakukannya. Primbon menekankan satu hal penting, tanaman mistis bukan jimat instan, ia adalah makhluk hidup yang merespons lingkungan dan niat. Jika dirawat dengan niat menenangkan, sirih merah dan melati akan memantulkan energi yang sama. Namun jika ditanam hanya sebagai hiasan, ia akan diam, seperti saksi bisu tanpa peran. Inilah mengapa para sesepuh Jawa selalu menasehati, jangan menanam sirih merah dan melati saat hati sedang panas atau penuh dendam, karena tanaman akan menyerap apa yang kita bawa. Untuk weton pahing, kombinasi ini bukan untuk membuat hubungan selalu manis, melainkan membuat konflik tidak menjadi racun. Karena dalam primbon Jawa, hubungan harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi mampu melewati masalah tanpa saling melukai.
Dan antara sekian banyak flora mistis, sirih merah dan melati adalah penjaga paling setia untuk tugas itu. Dalam Primbon Jawa, tidak semua tanaman membawa berkah. Sebagian justru bekerja secara diam-diam, tidak menimbulkan masalah hari ini, namun menanam bibit konflik untuk esok dan lusa. Inilah bagian yang paling sering diabaikan, karena tanaman-tanaman ini terlihat indah, umum, bahkan dianggap membawa keberuntungan menurut kepercayaan modern. Namun bagi weton pahing, beberapa flora justru menjadi pemicu retaknya ikatan batin. Yang paling sering ditemukan adalah bambu kuning. Dalam primbon, bambu kuning memiliki energi keras dan tegak. Ia melambangkan kekuatan, kewibawaan, dan dominasi. Bagi weton berenergi lembut, ini bisa menjadi pelindung. Namun bagi pahing, yang sejak lahir sudah membawa api batin, bambu kuning berfungsi seperti meniup bara yang belum padam. Akibatnya tidak langsung terasa. Awalnya hanya berupa perasaan ingin selalu benar. Lalu muncul kecenderungan mengontrol. Dan tanpa disadari, pasangan mulai merasa tertekan meski tidak ada kata kasar yang diucapkan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai menang tanpa damai. Pantangan berikutnya adalah kaktus, terutama jika diletakkan di dekat pintu utama atau ruang tamu. Kaktus dikenal sebagai tanaman tahan banting, namun secara energi, ia memancarkan getaran bertahan dan menolak. Untuk rumah pahing, kaktus menciptakan suasana kaku dan dingin. Pasangan masih tinggal bersama, namun percakapan menjadi seperlunya. Sentuhan terasa canggung, dan yang paling berbahaya, rasa nyaman perlahan menghilang tanpa sebab jelas. Primbon menyebutnya sebagai retaknya rasa tanpa pertengkaran. Selain itu, tanaman berduri lain seperti mawar liar atau duri hias yang berlebihan juga termasuk pantangan halus bagi pahing. Bukan karena durinya, melainkan karena simbol pertahanan yang terlalu kuat. Rumah pahing yang terlalu penuh unsur bertahan akan memicu konflik pasif, diam, menyimpan, dan menjauh. Namun yang paling mengejutkan adalah pantangan terhadap tanaman kering dan mati yang dibiarkan. Dalam primbon Jawa, tanaman mati yang tetap berada di rumah menyimpan energi stagnan. Ia menahan aliran perasaan, membuat hubungan terasa berhenti di satu titik. Banyak pasangan tidak sadar, hubungannya tidak memburuk, tetapi tidak berkembang. Dan penyebabnya bukan orang ketiga, bukan ekonomi, melainkan energi mati yang dibiarkan tinggal bersama mereka. Para leluhur selalu berpesan, jika tanaman mati, lepaskan dengan hormat. Karena menahan yang mati adalah simbol menahan luka lama. Untuk weton pahing, pantangan flora ini bukan sekedar larangan adat, melainkan peringatan energi. Karena pahing tidak butuh pemicu tambahan, ia sudah cukup kuat sejak lahir. Maka jika rumah pahing dipenuhi tanaman keras, berduri dan kering, yang terjadi bukan perlindungan, melainkan benturan yang tak henti-hentinya. Primbon mengajarkan satu prinsip penting. Jika ingin hubungan bertumbuh, jangan isi rumah dengan simbol bertahan dan perlawanan. Karena cinta tidak hidup dari pertahanan, melainkan dari ruang yang hangat untuk pulang. Dan bagi pahing, menjaga rumah dari flora pantangan seringkali lebih penting daripada menambah ritual apapun. Ritual halus pengaktifan flora menyelaraskan niat, rasa, dan energi pahing. Dalam primbon Jawa, ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Banyak orang mengira cukup menanam tanaman tertentu, lalu keharmonisan akan datang dengan sendirinya. Para leluhur justru mengajarkan sebaliknya. Tanaman, sekuat apapun energinya, tidak akan bekerja jika niat pemilik rumah masih berantakan. Karena dalam kearifan Jawa, energi paling dominan di dalam rumah bukan berasal dari benda, melainkan dari batin manusia yang tinggal di dalamnya. Inilah mengapa setiap flora mistis perlu diaktifkan dengan ritual halus, bukan untuk memanggil kekuatan gaib, melainkan untuk menyelaraskan niat dengan alam. Khusus untuk weton pahing, ritual ini menjadi sangat penting, karena energi pahing terlalu kuat jika hanya dibiarkan mengalir tanpa arah. Primbon menyarankan waktu yang paling netral dan bersih adalah malam Jumat Kliwon atau Jumat Pahing. Bukan karena mistis berlebihan, melainkan karena pada waktu itu,
energi manusia lebih mudah tenang dan fokus. Ritualnya sederhana, dan justru karena kesederhanaannya, ia tidak boleh dilakukan sembarangan. Air yang digunakan cukup air biasa, tidak perlu bunga 7 rupa, tidak perlu mantra berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh batin. Saat menyiram tanaman, sirih merah, melati, kenanga, atau kembang setaman, lakukan dengan napas perlahan, bukan terburu-buru, bukan sambil mengeluh. Dalam hati, ucapkan satu niat yang jujur, bukan daftar tuntutan, bukan permintaan untuk mengubah pasangan, melainkan harapan untuk menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Primbon menekankan hal ini dengan tegas. Jangan pernah mengaktifkan tanaman saat hati dipenuhi amarah, dendam berat, atau kekecewaan berat. Karena tanaman akan menyerap apa yang kita bawa. Jika niatnya luka, yang tumbuh adalah luka. Jika niatnya tenang, yang memancar adalah keteduhan. Inilah bagian yang sering membuat orang gagal, lalu menyalahkan primbon. Padahal ritual halus ini bukan alat untuk mengendalikan orang lain. Ia adalah proses mendewasakan rasa. Untuk Pahing, ritual ini berfungsi sebagai rem batin. Ia tidak menghilangkan watak keras, tetapi membuat Pahing mampu berhenti sejenak sebelum kata-kata melukai. Sesepuh Jawa sering berkata, rumah yang tenang bukan karena penghuninya perfektis, tetapi karena mereka mau menyelaraskan niat setiap hari. Ritual ini tidak harus dilakukan terus-menerus, cukup saat awal penanaman atau ketika hubungan terasa mulai panas tanpa sebab jelas. Dan yang paling penting, setelah ritual dilakukan, jangan sering membicarakannya. Primbon mengajarkan, energi yang bekerja halus akan melemah jika terlalu sering dipamerkan. Biarkan tanaman tumbuh, biarkan rasa bergerak pelan, biarkan perubahan datang tanpa dipaksa. Karena dalam kearifan Jawa, hubungan yang langgeng bukan hasil dari ritual besar, melainkan dari kesediaan manusia untuk selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Dan bagi weton Pahing, ritual halus inilah yang mengubah energi panas menjadi kehangatan yang menenteramkan. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah mulai terasa di dalam batin kita. Dalam primbon Jawa, hubungan tidak runtuh karena satu pertengkaran besar. Ia runtuh karena energi kecil yang dibiarkan menumpuk, kata yang tak diucap, rasa yang dipendam, dan lingkungan yang perlahan memanaskan batin. Weton Pahing tidak diciptakan untuk hidup dingin. Ia diciptakan untuk menyala. Namun api yang tidak dijaga akan membakar rumahnya sendiri. Para leluhur Jawa memahami ini sejak lama. Mereka tidak mengajarkan cinta lewat teori, melainkan lewat keseimbangan hidup, lewat rumah yang tertata, tanaman yang dipilih dengan kesadaran, dan niat yang dijaga agar tetap jernih. Flora mistis yang kita bahas bukanlah jimat instan. Ia tidak memaksa pasangan berubah. Ia tidak mengikat dengan cara gelap. Yang ia lakukan hanyalah satu, menciptakan ruang agar rasa bisa bernafas kembali. Dan seringkali itulah yang paling dibutuhkan hubungan. Bukan kata-kata panjang, melainkan suasana yang tidak saling melukai. Jika setelah menonton ini kamu mulai memperhatikan rumahmu dengan cara berbeda, mulai melihat tanaman bukan sekedar hiasan, tetapi sebagai penjaga rasa, maka pesan primbon ini telah sampai. Sekarang saya ingin bertanya pelan, tanpa paksaan. Apakah hubunganmu terasa panas belakangan ini? Atau justru dingin tanpa sebab jelas? Jika iya, jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Mulailah dari yang paling dekat, rumahmu sendiri. Tulis di kolom komentar, Pahing selaras. Jika kamu ingin saya lanjutkan pembahasan ke arah rumah terbaik untuk weton Pahing, benda rumah tangga yang diam-diam memicu konflik, dan tanda-tanda energi hubungan mulai tidak seimbang. Jangan lupa subscribe, karena konten primbon seperti ini tidak selalu muncul di permukaan. Dan jika menurutmu video ini bermanfaat, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Bukan untuk menggurui, tetapi sebagai bentuk kepedulian. Ingat, dalam kearifan Jawa, yang paling berbahaya bukan pertengkaran keras, melainkan ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga rumahmu teduh dan rasamu kembali pulang.